Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah tema kedua dari sekolah ekoliterasi. Jadi setiap tema itu akan ada 4 sesi. Kali ini kita punya sesi Bu Eka Sulistiawati, ya. Kaitannya dengan ekologi akuatik dan tantangannya. Baik, untuk menyingkat waktu, monggo Bu Eka, persilakan memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Chandra, yang saya hormati Bapak Agus, Bu Agus, yang saya kenal soalnya baru 3, adik-adik dari UIN Sunan Kalijaga, dan Bapak Ibu mungkin Mbak Mas yang saya juga belum mengenal. Mungkin nanti ketika bergabung lebih lanjut di kelas ekoliterasi bisa lebih mengenal lebih jauh. Mohon izin saya memberanikan diri berdiri di sini, sebenarnya duduk di sini sebenarnya, karena yang saya akan share mungkin terlalu sederhana, tidak terlalu advance, karena saya sekedar ingin berbagi tentang sedikit apa yang saya ketahui mengenai ekologi akuatik dan tantangannya. Sebelumnya saya punya pantun ini. Ikan segar di Bromonilan, kayaknya ada tadi. Hampir saya nangkep ikan tadi kalau tidak kesiangan nanti acaranya. Ikan segar di Bromonilan. Cakep. Izinkan saya berkenalan. Kenalan dulu ya, karena tidak kenal tidak sayang gitu ya. Semoga saya nanti bisa diterima, disayangi gitu ya. Saya Eka Sulistiawati, saya dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. Saya juga pengampu, sebelumnya adalah pengampu Water Forum UIN Sunan Kalijaga atau sering yang disebut Water Forum Kalijogo. Sedikit perkenalan ya Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak. Water Forum Kalijogo ini saya dirikan tahun 2014 karena keprihatinan saya. Kami ini kan Kalijogo, Sunan Kalijogo. Kenapa enggak Jogo Kaling? Jadinya waktu itu 2014 kami sama mahasiswa dan beberapa orang dosen mendirikan Water Forum Kalijogo. Barangkali kiprahnya ya sedikit sekali mungkin pernah berkenalan dengan Water Forum itu berarti adik-adik kami dari Kalijogo. Yang kebetulan saya sendiri lebih banyak di belakang untuk Tut Wuri Handayani dari adik-adik di UIN Sunan Kalijaga. Ini sedikit aja perkenalannya. Nah, yang agak seriusnya, kawan-kawan, Bapak Ibu semua, yang agak seriusnya hari ini saya ingin berbicara tentang air. Ini bukan merek ya Bapak Ibu, Aqua ini bukan merek. Meskipun Aqua, tapi ini bukan merek. Saya lacak di dictionary, Google-nya dictionary, semoga kelihatan ya, ini karena kecil sekali saya screenshotnya ini. Aqua ini tidak merujuk kepada suatu materi sebenarnya kalau di Google itu. Dia merujuk kepada a light bluish green color. Serunya itu dia merujuknya kepada warna. Jadi yang warnanya ini, spektrum warna ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang dinamakan sebagai aqua. Maka kalau aqua berasosiasi dengan air, berarti aqua ini sebenarnya agak berasosiasinya dengan warnanya. Padahal kalau kita lihat gitu ya, kalau kita dengan rumusan sederhana fisik, kimia, biologi air, yang namanya air yang sehat, air minum itu biasanya kan kita cenderung melihatnya yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Tapi dari sononya kalau orang bilang aqua itu ya pasti sudah mengatakan air, padahal sebenarnya dia berasosiasi dengan warna, color, the color of light bluish green. Ada sedikit birunya, ada hijaunya. Karena ya sifatnya air itu sendiri bisa memantulkan. Ini sedikit cerita tentang air. Dia bisa padat, bisa cair, dan bisa gas. Sifatnya ini unik karena dia memiliki ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini termasuk ikatan yang sangat kuat sekali, sehingga dia memerlukan energi yang banyak untuk bisa dipecah. Bayangkan hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan, tapi hanya bisa berubah bentuk dari satu energi ke energi yang lain. Demikian juga energi ini ketika dia mengenai air, dia tidak hilang, tidak musnah, tapi dia berubah wujud
merubah wujudnya si air ini tadi dari yang padat ketika es, kemudian kita iseng-iseng aja ini esnya dipanaskan di dalam kompor begitu ya. Esnya dari padat tadi terkena energi dia kemudian lambat laun mencair kemudian berubah menjadi gas. Nah, ini dia. Tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi bisa berubah bentuk menjadi satu bentuk dan bentuk yang lain. Saya kadang-kadang rodok nakal kalau mengekspresikan hukum kekekalan energi. Ini equal dengan hukum kekekalan cinta. Oh cie, pagi-pagi ngomongin cinta ya biar nggak ngantuk. Cinta tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi bisa berubah bentuk. Dulunya deg-degan, terus grogi kalau ketemu pasangan, tapi lama-lama jadi nyaman. Jadi nyaman. Saya kok sudah nggak deg-degan lagi ya, tapi jadi nyaman. Itu saya sok kadang-kadang usil. Mohon maaf ya Pak, ini saya agak bercanda. Memang gayanya ya begini, sering-sering bercanda. Oke. Kemudian karena tadi unik ya, dia ikatan hidrogennya ini sangat kuat sekali. Untuk memecahnya ini butuh energi. Untuk menjadi mendidih butuh berapa? Mungkin adik-adik UIN. Untuk mendidih jadi berapa derajat? 100 derajat kalau tekanannya 1 atmosfer, itu dia. Nah, 100 derajat itu tinggi nggak? Tinggi. Nek nggak percaya, masukkan aja tangannya ke sana. Pasti tangannya akan melepuh karena ini cukup tinggi. Tapi dia juga punya anomali. Ketika dia suhunya mencapai, dipanaskan daripada tadi, dipanaskan sampai 4 derajat, volumenya mengembang, tapi kok dia tidak tenggelam, dia malah mengapung. Namanya anomali air gitu ya. Karena tadi sifatnya ikatan hidrogen, kalau ngumpul-ngumpul ini dibayangkan misalnya yang sini, coba ya bisa saya munculkan nggak ini? Pointernya kenapa nggak bisa saya munculkan ya? Sebentar. Nah, tadi pointer. Biasanya di bawah kan, kok nggak muncul ya? Di saya nggak muncul, oleh nggak apa-apa. Ini aja, semoga kelihatan je dari ini. Coba dibayangkan, ketika ini kan ini satu H2O, satu oksigen 2H, satu oksigen 2H. Ini kalau ini ngumpul lagi dengan oksigen H oksigen, ini kan kelihatan strukturnya itu rapat. Kalau dalam bahasa kimia, mohon maaf saya bukan orang kimia, mohon nanti mungkin dikoreksi. Ini strukturnya sifatnya latis. Latis itu kenceng kayak apa ya? Kayak jeruji gitu ya. Sehingga dia ini memang sangat susah untuk dipecahkan. Karena sangat susah dipecahkan, ketika dia menyusun sebagai bagian dari semua komponen makhluk hidup, termasuk diantaranya sel, ini kuat. Selnya, justru selnya itu menjadi kuat ketika ada air. Kalau orang biologi mengatakan ini sifatnya rigor. Ketika ada sel dan dia tercukupi oleh air, maka selnya itu rigor, tidak letoy. Kalau tidak ada airnya, dia justru malah mengkerut dan kita sebutnya bahasa orang kini letoy gitu ya, lemah gitu, lemas karena struktur latisnya tidak terkembang dengan sempurna akibat tadi itu kekurangan airnya. Sehingga air ini sangat penting untuk kehidupan karena semua sel tersusun dari air. Paling nggak 70% lah. Hanya ada satu makhluk di dunia ini yang bisa tahan kekeringan itu sampai 30-an persen. Ini sejenis waterbug begitu. Ini 30% dia masih tahan, tapi selebihnya itu harus di atas 70 baru bisa dia tahan. Manusia lebih rentan lagi ketika dia dehidrasi, tekanan darahnya turun, dia bisa terkena shock gitu. Nah, selain itu, yang paling menarik lagi dari air, sebelum kita berbicara tentang ekosistemnya dan seterusnya, air ini adalah komponen penting dalam kebudayaan manusia. Ini bicara sedikit tentang kebudayaan, mohon izin. Mungkin nanti bisa dikoreksi juga. Orang Jawa itu mengenal kata titisan, tetesan. Kalau anak baru lahir itu ditetesi. Tis, tes, tetes. Berasal dari kata tes. Kalau tes itu asosiasinya apa? Dengan air yang jatuh. Tes, titis, tetes, tetesan. Sehingga kehidupan itu berawal dari tes. Mohon maaf, menetesnya
sel, maaf Pak, saya biologi jadi kadang-kadang bicaranya seperti itu, bukan bermaksud haru ya. Menetesnya sel sperma bertemu dengan sel telur, kemudian menjadi ovum. Inilah hidup. Hidup itu tes, titis, tetes, tes gitu ya. Berasal dari air untuk kemudian hidup menjadi kita. Dulu kita kalau ditanya hidup itu apa? Waduh, bingung gitu kan, karena kita hanya bisa menceritakan ciri-cirinya. Salah satunya hidup itu tersusun dari air. Itu sejak dari awalnya kita hidup, udah sunatullahnya begitu. Dari tetesan. Nah, ini komponen penting dari kebudayaan. Sangat pentingnya sampai ini ya seringkali diceritakan di berbagai macam budaya juga. Si pengendali apa itu? Air. Nah, ini kan juga avatar pengendali air. Ini juga penting sekali karena dia sangat penting. Kemudian itu tadi dalam budaya Jawa, titis, tetes, tetes, tes gitu. Itu juga air penting dalam kebudayaan. Namun selain penting dalam kebudayaan, air ini punya ekosistemnya. Ekosistem air. Dia ngumpul. Tidak berdiri sendiri jadi H2O kemudian kita bisa lihat. Tapi ya unik, H2O ini ngumpul. Ketika dia ngumpul jadi satu kesatuan dengan teman-temannya, ini menjadi sebuah cairan liquid yang sifatnya itu viskos. Saking padatnya, saking viskosnya, kentalnya, air ini bahkan bisa kita lihat wujudnya ketika dia sendirian. Gampangannya gini, kalau kita ada daun talas, kemudian dia itu kita tetesi air, airnya kan ngumpul jadi satu, bukan ambiar. Beda kalau misalnya biji besi kita taruh di dalam daun talas kan dia ambiar. Kucingnya mau ikut. Ambiar. Karena dia tidak kental, tidak viskos. Sementara air itu sifatnya viskos, kental, sehingga dia bisa ngumpul dengan temennya. Ngumpul dengan temennya sesuai dengan wadahnya. Kalau wadahnya berupa botol minum, maka dia bentuknya botol minum. Kalau wadahnya berupa cekungan yang besar sekali seperti lautan kita, maka dia adalah air di lautan yang kita sebut sebagai lentik, badan air yang sifatnya tidak mengalir, standing, tetap. Diceruk besar seperti lautan, dia menjadi apa yang kita namakan sebagai marine ecosystem, ekosistem lautan. Kalau dia di dalam tanah, dia pun juga tidak mempiar gitu, dia ngumpul sebenarnya, ngumpul di dalam tanah. Kita namakan dia sebagai air tanah atau groundwater. Yang groundwater itu ngumpul bersama-sama, itu ada yang namanya muka air tanah. Sehingga ketika kita gali sumur, kelihatan muka air tanahnya, maka kita dapat air bersih di situ. Semuanya ngumpul karena tadi sifat yang viskos tadi. Selain itu ada juga nih yang saya belum pernah lihat karena ini posisinya mungkin di kutub utara. Saya kebetulan belum pernah ke kutub utara. Glasier. Kumpulan es padat di kutub utara yang nanti kalau sewaktu-waktu bisa mencair. Tapi ini posisinya ketika dia tidak mengalir, maka dia sifatnya adalah lentik, ekosistemnya sifatnya lentik. Tapi kita juga punya ekosistem air yang sifatnya disusun oleh air yang mengalir, flowing gitu ya. Tadi air itu viskus, tapi dia juga bisa jalan. Kalau bertemu dengan kawannya bareng-bareng, dia terkena gravitasi, dia akan berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kita punya sungai besar, kita punya ceruk-ceruk kecil, misalnya sungai-sungai kecil seperti yang di Bromonilan gitu. Yang kita namakan, kalau kita berbicara sungai itu kita namakan berdasarkan ordonya. Ordo 1 itu yang paling kecil gitu. Kemudian ketemu dengan temannya lagi jadi ordo 2. Ordo 2 ketemu dengan ordo temannya lagi, ordo 3 dan seterusnya sampai kita ketemu sebuah badan sungai besar yang bisa sangat besar sekali. Tidak hanya besar, besar itu. Belum pernah lihat, tapi kalau sungai Amazon kayaknya itu katanya sungai besar, tapi saya belum pernah ke Amazon. Mungkin kalau di Australia ya ada tuh Kalgan River yang besar dan seterusnya, tapi kalau di Amazon saya belum pernah lihat, barangkali gede gitu ya.
Yang saking gedenya itu kapal-kapal bisa lewat. Mungkin itu sudah ordo keberapa. Kalau di Jogja kebetulan sungainya hanya 3 yang terlihat cukup signifikan, hanya Winongo, Gajah Wong, sama Code yang membelah kota Jogja. Di-feeding oleh berbagai macam sungai lebih kecil yang di bagian hulunya, termasuk Sungai Kuning, kemudian Sungai Bedok, Sungai Boyong, Sungai Banci Buntung, Pentong, Banci Buntung itu ya. Semuanya membentuk yang namanya daerah aliran sungai yang nanti bergabung bareng-bareng, kumpul yang dari kota Jogja sebelah Merapi ini kumpul menjadi kumpul nanti ketemu dengan Sungai Opak yang ada di daerah Imogiri tempurannya. Kalau itu di Sungai Gajah Wong, daerah Opak, jalan bareng-bareng menjadi Das Opak Progo. Nanti di sana gitu, bareng-bareng ke sana, ke Laut Selatan. Nah tadi itu orang pernah nih iseng memodelkan. Saya sendiri nggak tahu ini cara ngitungnya bagaimana. Kok bisa tahu volumenya kira-kira seperti itu tuh saya juga masih bingung ini cara ngitungnya gimana, ataukah model komputer atau seperti apa. Saya mengutip aja bahwasanya ekosistem tadi itu yang membentuk badan air yang ada di bumi, baik itu yang ada di lautan dan seterusnya, yang sifatnya lotik maupun lentik tadi itu punya volumenya masing-masing, yang ternyata juga punya umur simpan airnya itu masing-masing. Lautan tuh 1.370.000 dikali ya, kali 10 pangkat 3 kilometer kubik. Ini gimana ini saya yuk nggak kebayang ini. Oke, jelas. Banyak yang jelas itu ya lautan. Komposisinya adalah 94%. Dan kalau air lautan pasti dia sifatnya asin. Entah kadarnya seberapa, dia biasanya disebut sebagai lautan karena dia sifatnya adalah asin. Banyak ya 94%. Maka ketika dikatakan bahwa bumi ini planet daratan apa air gitu kan. Bumi adalah planet yang tersusun atas air karena 94% aja badan air itu ada di lautan. Biru, kelihatan biru karena tadi aqua warna biru. Umur simpannya sampai 3.000 tahun. Artinya apa? Ada air ini yang belum masuk ke dalam siklus air selama 3.000 tahun lamanya. Tersimpan. Nanti nunggu proses yang namanya stratifikasi, yaitu ketika terjadi arus bawah lautan naik ke atas, membawa air yang ada di bawah itu naik ke atas dan membawa nutrisi-nutrisi yang ada di bawah untuk naik ke atas. Kemudian dia bisa memberikan nutrisi-nutrisi pada hewan-hewan yang berada di zona permukaan lautan. Selain itu kan airnya juga naik ke atas, terkena sinar matahari, masuk ke evaporasi dengan energi matahari dan energi gravitasi tadi itu yang kita namakan sebagai hukum kekekalan energi, dia akan berubah bentuk dari air menjadi uap air di udara, kemudian bergerak yang namanya nanti siklus air. Nanti kita bahas sedikit siklus air. Banyak ya ternyata, lautan aja 94%, umur simpannya 3.000 tahun. Yang lebih lama umur simpannya adalah air tanah kita. Bahkan ada itu sampai air tanah kita itu kan umur simpannya sampai 5.000 tahun. Maka ada itu yang namanya istilahnya fossil water. Air fosil, air yang sangat lama sekali berada di dalam bumi, di dalam perut bumi. Yang saking lamanya ya kan, karena saking lamanya dia mengalami banyak hal, ternyata dia termasuk air yang jenisnya paling murni dunia gitu. Tapi letaknya di mana, Bu? Letaknya sangat jauh sekali di dalam batu-batuan kita. Sangat jauh sekali air fossil water gitu ya. Karena dia umur simpannya bahkan sampai 5.000 tahun. Nanti keluarnya kapan, Bu? Keluarnya ketika cadangan air tanah yang sedikit di permukaan, yang tadi itu permukaan air tanah yang kita sebut sebagai water table ini diambil, tapi dia udah habis, manusia mencari cara ngebor semakin dalam sampai ke air fosil. Lah kalau air fosilnya habis, kan air fosil ini mengisi batu-batuan yang ada di dalam bumi. Ketika air fosilnya ini habis, apa yang akan terjadi? Ya buminya akan berkurang, volumenya tadi terambil oleh air, sehingga kadang-kadang ada istilah namanya penurunan muka bumi akibat airnya diambil
untuk keperluan manusia. Air tanahnya diambil oleh keperluan manusia. Disinyalir Jakarta sudah seperti itu. Airnya yang jauh di dalam bumi itu diambil untuk memenuhi kebutuhan gedung-gedung yang sangat tinggi. Ya bayangkan aja, gedungnya sampai lantai 20, mungkin lebih sampai 20 berapa. Untuk memenuhi air yang sampai lantai 20 itu dari mana kalau dia tidak dari air tanah? Dan air tanahnya dari mana? Air tanahnya ya harus dari dalam banget, karena yang permukaan mungkin sudah terkena banyak pencemaran, E. coli lah, apalah macam-macam, sehingga dia harus mengambil cadangan yang 5.000 tahun ini. Efeknya apa? Disinyalir melalui permodelan kota Jakarta itu mengalami penurunan karena air tanahnya yang fosil-fosil pun juga ikut keambil. Kalau glasier kita tidak punya kecuali katanya di Papua di atas puncak Gunung Jayawijaya yang sekarang sudah mulai mencair juga. Ini lebih lama lagi umur simpannya 8.600 tahun. Danau Indonesia punya banyak, ada 230 kali 1.000 km kubik, tapi persentasenya cuma sedikit sekali ternyata. Danau ini umur simpannya juga tidak lama, hanya sekitar 10 tahunan air yang ada di danau itu untuk kemudian naik oleh proses stratifikasi, naik kemudian teruapkan oleh sinar matahari, jatuh kembali ke bumi oleh gravitasi dan kembali lagi ke dalam siklus tadi itu. Uap air, volumenya banyak ternyata, sampai 14 gitu ya. Uap air. Di sini, ini ada di sekitar kita. Kalau tidak ada uap air gimana, Bu? Ya kering. Australia itu katanya, konon, itu adalah negara yang paling kering atau benua yang paling kering di dunia. Karena dia ini kadang-kadang mengalami hujan yang sangat sedikit sekali, volumenya sangat sedikit sekali, dengan presipitasi yang sangat tinggi, sehingga kadang-kadang dia pun mengalami yang namanya millennium drought. Kurang paham apa Pak Agus dulu waktu di Australia pernah mendapatkan yang itu, yang apa? Jam pasir itu loh Pak. Jadi mandinya dijami dengan jam pasir itu pernah mengalami mboten Pak? Saya Belum ya. Iya, itu terjadi millennium drought sekitar 2010 Pak. 2010 sehingga waktu saya di sana 2010-2011 itu dibagikan jam pasir itu. Jadi kalau mandi itu enggak boleh lebih dari jam pasir itu. Kemudian di sana langsung besar-besaran diganti semua sumber air ini tidak dari air tanah lagi, tapi kemudian memanfaatkan air hujan. Yang belum masang instalasi pengolahan air hujan itu diberikan insentif untuk masang. Gedung baru yang tidak memasang itu diberikan disinsentif, didenda. Tapi gedung-gedung lama itu diberikan insentif untuk mengganti itu. Itu sekitar tahun 2010-2011 ketika ada millennium drought di Australia. Ya lumayan waktu itu. Tiap rumah dikasih jam pasir itu. Kadang suka digedor-gedor ketika mandi, jangan lama-lama karena airnya habis mahal gitu. Kemudian sungai ini ternyata nggak banyak, hanya volumenya hanya 1,2 kali 10 pangkat 3 km kubik dengan persentase sangat kecil sekali. Umur simpannya juga tidak terlalu lama, hanya 0,042 tahun. Tapi sungai ini luar biasa, kebutuhan kita interaksi manusia dengan sungai ini banyak sekali. Ya kadang positif, kadang negatif. Kalau yang negatif ini sudah tercermin di dalam non kearifan lokal kita. Kan ada kearifan lokal tapi non kearifan lokal kita. Mungkin Bapak Ibu, Mas-mas yang orang Jawa ingat lagu ini nih. Dayoe teko, gelarno kloso, klosone bedah, tambalen jadah, jadahe mambu, pakakno AS. AS-nya mati. Guangen. Guangennya mana? Dibuangnya di mana? Dibuangnya dia mintanya ujung-ujungnya itu loh nggak enak. Dayo teko, dayo teko seneng ya. Tapi kok ujung-ujungnya kok ada AS U, kemudian dibuang kali.
Itu kan non kearifan lokal. Kita punya kearifan lokal tadi itu yang titis, tetes, tetes, tetesan untuk menghormati asal muasal kejadian manusia, asal kejadian bayi, tapi di samping itu ternyata kita juga punya non kearifan lokal dan itu erat dengan budaya. Sehingga kalau sekarang ini kita lihat ini udah ada pergeseran paradigma sih. Di perkotaan itu orang itu bangun itu dulunya sukanya ngingkuri kali. Ngingkuri kali itu artinya apa ya? Membelakangi. Jadi bagian wingkingnya, bagian belakangnya itu berada di kali. Karena apa? Nantinya biar mudah untuk membuang yang T4I tadi. T4I, paham nggih? T4I ke kali. Nggih Pak, itu Pak. T4I ke kali, itu rumusnya itu bakunya kayak gitu. Tapi sekarang ini sudah dibalik. Rumah-rumah itu diusahakan untuk menghadap di kali. Di utara UIN, utara kampus kita, ini ada komunitas juga, komunitas Gajah Wong yang ada di utara UIN ini. Dia dapat bantuan dari pemerintah Pemkab Sleman untuk mengubah pintunya itu sekarang semuanya menghadap ke Sungai Gajah Wong yang di utara Avandi itu, di utara Avandi. Yang di selatannya masih ada itu, yang maaf ininya T4I-nya ini masuk ke sungai itu masih ada, yang di selatannya, yang segmen UIN ke selatan itu masih ada. Itu masih ada. Kok tahu Bu? Saya pernah turun dan salah satu cirinya yang saya yakini bahwa ini ada T4I dibuang ke situ adalah biji cabai. Dari mana biji cabai itu kalau bukan dari anjir. Ya Pak, ngoten mawon Pak, nggak usah dijelaskan. Nggak usah dijelaskan. Ya, ini ekosistem kita tuh kayak gini. Ini kita punya ini semua, kecuali mungkin glasier ini sangat terbatas. Di Indonesia kita punya ini semua, sehingga ini semua bagian dari yang namanya siklus air. Tadi, energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, cinta tidak dapat diciptakan, cinta tidak dapat dimusnahkan. Ya ini sama. Air ini tidak dapat, ya sampai sekarang kayaknya sintesis untuk menghasilkan air ini mungkin sudah ada atau belum ya teknologinya, saya belum tahu. Kalau isunya sih air diubah jadi energi, namanya blue energy itu isunya sudah ada, meskipun saya juga belum pernah membaca secara detail jurnalnya seperti apa. Tapi ini yang menggerakkan proses ini semua, ini adalah yang namanya matahari dan juga gravitasi bumi. Bergerak terus-menerus membentuk yang namanya keseimbangan. Ketika ini tidak seimbang, misalnya nih, kondensasinya menjadi sangat jarang sekali akibat adanya angin, akibat adanya macam-macam gitu ya. Kondensasinya menjadi sangat jarang, uap air tidak terbentuk awan. Maka yang terjadi seperti saat kita ini. Ini kan kemaraunya kemungkinan panjang ya. Dari bulan dulu itu terakhir hujan itu bulan Juni apa ya. Kemungkinan diprediksi oleh BMKG itu November baru turun hujan. Karena ada yang terganggu di siklus air ini. Ada hubungannya dengan perubahan iklim enggak ya? Barangkali ada. Karena laporan terbaru dari IPCC, International Panel on Climate Change, IPCC itu mengatakan negara-negara ini too little, too small. Terlalu sedikit dan terlalu kecil upayanya untuk mengubah dunia ini sehingga tidak terjadi perubahan iklim. Gerakannya itu too little, too small. Ini udah sangat pesimis ini IPCC. Kan targetnya itu menurunkan 0,5 by 2025, tapi kayaknya enggak. Saya enggak yakin. Bahkan SDGs aja, Sustainable Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang harusnya 2030 ini terbebas dari kemiskinan, terbebas dari upaya-upaya nyari air bersih gitu-gitu, sepertinya harus ada revisi lagi. 2030 saya nggak yakin Indonesia bebas dari kemiskinan gitu ya. Negara ini aja kita ngomongin Indonesia ya, yang pertumbuhan ekonominya di atas 5 sekian %. Bagaimana dengan negara-negara lain? Negara-negara di Afrika, negara-negara yang mungkin tingkat perekonomiannya jauh lebih dari kita. Apakah mereka mampu untuk mewujudkan goal dari SDGs yang ada 12 itu? Belum tentu juga. Kita berbicaranya ini ada kaitannya dengan ini. Salah satunya adalah faktor perubahan iklim yang merusak ini semua. Ketika kondensasi ini tidak terjadi. Dan ini mengubah juga ketika ada iklim yang enggak benar kalau menurut
titenan kita, iklimnya ini ya nggak bener ini, salah mongso gitu ya. Udan mongso ketiga mongso udan gitu kan. Ini salah mongso ini mengubah semua, termasuk mengubah budaya. Masyarakat Gunung Kidul, kalau misalnya ini terbiasanya adalah nanti sekitar bulan Oktober, bulan November dengan pranoto mongso mereka, ketika mereka melihat lintang Waluku ada di atas, mereka sudah mulai nyebar. Bulan sekarang ini September mereka seharusnya sudah bikin lalahan. Lalahan ini persiapan ngawu-awu, tanahnya dikasih abu, kemudian disiapkan lahannya. Tapi kemudian ketika posisinya kayak gini, lalahan sudah siap, tapi airnya mana? Where is the water? Terus mereka mau ngapain? Mengubah semuanya. Tidak hanya mengubah siklus ini, tapi juga ini berpengaruh kepada manusia. Tetap akan berpengaruh kepada manusia dan kebudayaannya dan berubah. Tahun lalu ini saya kok menduganya ada La Niña, karena tahun lalu itu selama 2 tahun itu hampir tidak ada musim panas. Ngaruh juga di masyarakat Gunung Kidul waktu itu. Masyarakat Gunung Kidul ini nggak bisa bikin gaplek karena hujan melulu. Akibatnya apa? Ketika ketelannya dijemur itu hitam, jemur hitam. Ketahanan pangan mungkin nanti saya lihat sedikit ngintip sedikit itu di sesi berikutnya kan ada air dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan terganggu simply hanya karena hujan salah mongso. Bagus ya hujan terus. Tunggu dulu Ferguson, tidak semudah itu. Hujan boleh turun, tapi masyarakat makannya kan nggak sama. Kita mungkin oke lah, padi gitu bergantung pada air, wetland, rice di wetland, persawahan wetland, oke. Tapi kalau masyarakat yang tidak makan nasi, gimana? Yang di Gunung Kidul, yang dia menggunakan gaplek gitu, gimana? Ya nggak jadi kan ketika tidak ada matahari pada musim itu. Kayaknya seneng ya, hijau terus. Ternyata enggak semudah itu memahaminya. Itu. Siklus air tadi sedikit sudah saya istilahnya outline kan. Dia ada sirkulasi air terus-menerus daratan dan lautan, tenaganya dari gravitasi dan energi matahari. Skalanya ini bisa global, bisa kontinental, bisa regional. Global ini siklus air global. Ini yang kemudian mempengaruhi arus-arus air dari selatan ke utara, kemana. Bisa juga kontinental, sekeliling Indonesia sendiri dari air di Laut Jawa, bagaimana dia berhubungan dengan air di Laut Selatan dan seterusnya. Bisa sifatnya regional, hanya satu tempat kayak gitu. Ada siklus airnya pada masing-masing tempat. Sekarang kita sedikit berbicara, mohon izin tentang air di Indonesia. Air di Indonesia kalau saya mendiagramkan itu ternyata penuh pressure, penuh tekanan, stres. Kita ini memang secara kasat mata seolah-olah ekosistem air kita baik-baik aja kok, kita bisa mensuplai fresh water itu sepanjang tahun Anda mau mandi sehari 5 kali itu masih bisa ya, masih bisa, konon gitu ya. Tapi ternyata tidak begitu juga dengan keadaannya ini di masa depan kalau kita terus-menerus begini. Perubahan iklim, kompetisi penggunaan air, pertumbuhan populasi, urbanisasi, polusi atau pencemaran. Yang tidak hanya berpengaruh kepada kuantitas airnya, tapi juga kualitasnya, keberlanjutannya nanti air di masa depan seperti apa, penghidupan masyarakatnya nanti bagaimana, kualitas lingkungannya bagaimana. Semuanya ini akibat pressure. Lah dari supply dan demand sebenarnya cukup loh. Supply-nya itu 158 meter kubik, ada miliarnya ini, maaf kurang kata miliar, 158 miliar kubik per tahun. Sementara demand-nya itu 2,44 miliar kubik per tahun. Sebenarnya katanya sih harusnya ada surplus ini. Tapi kenapa kalau kita berbicara tidak hanya kuantitas, kita berbicara kualitas, kita berbicara sustainabilitas, kita berbicara penghidupan atau livelihood, semuanya berada di dalam tekanan hanya karena yang kita sebut sebagai aqua gitu tadi. Yang kita sebut sebagai aqua. Terus bagaimana? Ini kan figur di Indonesia. Terus bagaimana di Jogja?
Jogja ini yang jurnal yang sempat saya baca ini 0,6 miliar kubik di tahun 2000 menjadi 0,9. Ini saya lagi-lagi kurang miliar ini. Karena saya belum pernah lihat miliar itu seperti apa, jadinya ini kurang ini. 0,19 miliar di tahun 2010, naik ya. Naiknya nggak terlalu banyak, tapi ya naik, terjadi kenaikan antara demand air di Indonesia. Kalau perairannya banyak, luasnya luas. Rawa ada, tangkapan air ada, dataran banjir ada, danau buatan ada, danau alami ada. Profilnya sih daratan tuh luas. Tapi kenapa kita masih berkutat dengan masalah tadi kualitas, sustainabilitas? Karena yang pertama ini distribusi dan ketersediaannya tergantung pada musim tadi itu. Yang saya contohkan kan di Gunung Kidul, karena dia contoh yang ekstrim yang sering sekali dipakai untuk mencontohkan tentang masalah air, sumber daya air, kemudian ekosistem air. Gunung Kidul ini dia selain bergantung dari air yang jatuh dari hujan, dia sebenarnya bergantung pada air bawah tanah. Karena dia merupakan sebuah sistem yang namanya ini secara geologi dikatakan kars. Kars itu kapur, tersusun oleh batuan kapur. Batuan kapur ini dulunya dibuatnya bagaimana sih? Kok bisa seperti itu? Ini sedikit cerita tentang Gunung Kidul ya. Gunung Kidul ini dulu konon katanya adalah pengangkatan dasar laut naik ke atas. Naiknya itu sebelah barat lebih tinggi daripada sebelah timur, sehingga yang sebelah barat itu daerah Panggang itu seolah-olah begini gitu ya. Nah, ketika dia naik dulu ini ya semacam karang-karang gitu, tapi kemudian dia karena kapur mudah terkena oleh hujan dan seterusnya, dia mengalami pelapukan, airnya menyusup masuk ke dalam bumi sehingga terbentuklah gua-gua kars. Yang gua-gua karsnya itu ada air yang mengalir di dalamnya membentuk sistem air bawah tanah, sungai bawah tanah yang jaringannya sangat luas. Yang di Gunung Kidul sendiri ada di daerah Bribin, ada di daerah mana gitu yang dipakai untuk mensuplai air di sana. Tapi ini distribusi dan ketersediaannya tidak hanya di Gunung Kidul sebenarnya, di daerah-daerah mana sangat tergantung oleh musim. Recharge-nya atau masuknya airnya dari sana dari mana? Ya bergantung dari hujan. Ketika La Nino dan El Nino dan La Nina ini terjadi, ya ini terjadi fluktuasi juga di sana. Ketika musim keringnya berkepanjangan, suplai air tanahnya juga semakin sedikit. Ketika banyak sekali dulu bahkan dikatakan bahwa Gunung Kidul itu nggak pernah banjir, tapi ternyata pada tahun 2000 berapa ini ya 2017 kalau nggak 18 ini banjir. Tuh. Karena ketersediaannya itu tergantung sangat musim. Bahkan juga tergantung oleh degradasi kondisi lingkungan dan juga perubahan iklim. Kalau degradasi lingkungan di Gunung Kidul itu sungai bawah tanahnya ini sekarang yang jadi concern mulai tercemar. Karena disinyalir ya, ini belum ada jurnal yang membuktikan, mungkin nanti kawan-kawan, Bapak Ibu, mungkin semua yang tertarik di dunia akademik ingin menulis, benar nggak sih mulai tercemar? Ini sepertinya Prof. Eko juga dari UGM tuh pernah mempublikasikan juga air tanah itu mulai tercemar, air tanah di Kars itu tercemar oleh bakteri-bakteri jahat, E. coli dan seterusnya, fecal coliform dan seterusnya. Dan salah satunya yang saya pernah penelitian di sana ini, karena maaf sampah-sampah itu justru dimasukkan ke dalam luweng. Luweng itu gua bawah tanah tadi yang berhubungan dengan air bawah tanah itu sampahnya masuk ke sana, dibuangnya masuk ke sana. Jadi nanti sampah ini karena dia terhubung oleh samudra gitu ya di laut selatan keluar ke sana, sampahnya itu bisa keluar ke sana. Degradasi kondisi lingkungan akibatnya apa ya? Lambat laun akan terjadi perubahan yang namanya siklus airnya juga akan berubah. Kalau dari statistik ya begini, 6% sumber daya air dunia ada di Pasifik, konsumsi air cenderung meningkat. Kemudian 80%, 250 juta orang Indonesia tidak memiliki air. Orang yang menggunakan sungai untuk mencuci dan mandi itu juga masih ada 65-66%. Ini statistik-statistik kita. Yang ini menciptakan tantangan yang luar biasa kepada ekosistem akuatik, ekosistem yang warnanya biru, hijau, ungu tadi itu. Enggak ungu ya, hijau kebiru-biruan. Tantangannya yang pertama, pencemaran. Pencemaran itu ada
point source dan non point source. Point source itu intinya pencemarannya bisa ditandai, kelihatan. Kalau orang Jawa ngokone ketok moto, kelihatan di mata bahwa oh ini cemplung masuk ke badan air. Tapi ada juga yang sifatnya non point source, yang tidak kelihatan, sumbernya itu tidak bisa ditandai. Oh dari A, B, C, titik A, titik B, titik C, itu yang namanya non point source. Sekarang yang ini dulu, sedikit sharing tentang titik polusi yang tidak bisa diidentifikasi dengan jelas non point source, kasusnya di Yogyakarta. Sampah urban dan perairan, ini difoto dari Sungai Gajah Wong, sisi sebelah utara Sleman. Masih kayak gini ya Bu? Iya. Dan sekarang kayaknya akan lebih parah lagi. Kemarin untuk komunitas yang kami bekerja sama, yang adik-adik KKN Angkatan 2021 dari UIN Sunan Kalijaga ini bekerja di Boyong. Ini kalau di Boyong melaporkan sudah tidak ada karena masyarakat aktif patroli di sungai untuk menjaga sampahnya. Tapi yang di Gajah Wong ternyata beberapa titik ini memang masih dipakai buat TPS ilegal gitu ya. Ya itu tadi, mohon maaf, bagaimanapun juga faktanya ya kita punya kearifan lokal tapi juga kita punya non kearifan lokal di mana jadai teko jayoi teko tapi kok yo buangan kali tadi itu. Bersih di dalam rumah tapi embuh di luar rumah. Yo terserah. Dulu adik-adik Water Forum UIN Sunan Kalijaga ini ketika masih semangat-semangatnya ini suka saya ajak mulung. Paling nggak di lingkungan UIN Sunan Kalijaga sendiri, mulung di belakang kampus UIN. Benar-benar literally ngambil. Tapi kemudian saya agak trauma dan kemudian memutuskan berhenti. Ketika ada salah seorang mahasiswa kami baru mulung asik-asik itu langsung kesentor oleh T4I dari. Sehingga saya udah maaf ya, saya tidak mengajak adik-adik mulung lagi. Mungkin ya karena saya agak trauma, saya masih ingat itu, saya anak wong masa ya pulang membawa cerita kayak gitu ya saya nggak nyaman gitu kan. Jadinya ya sudahlah, kita nggak usah mulung. Akhirnya yang dia lakukan adik-adik ya udah kita KKN, kita lakukan sesuatu hal yang lebih bermakna, bekerja dengan komunitas, karena kalau kita bekerja sendiri ya itulah akibatnya. Saya sendiri melihat, jadi saya yo rotok-rotok trauma wong ya bener-bener KUNI NG. Jadi ya bagaimana gitu. Ini kayak gini. 2019 kami bekerja sama dengan DLH itu untuk melihat beban pencemaran, status beban pencemaran, daya tampung dan juga beban pencemaran di Sungai Gajah Wong. Memang secara hitung-hitungan di atas kertas masih mampu. Misalnya nitrogennya masih mampu untuk sehari itu menerima berapa kilogram per berapa. Mohon maaf ini saya tidak ingat banget untuk angkanya, tapi kesimpulannya ini masih mampu. Tapi mampunya berapa tahun kalau dimodelkan itu kurang dari 10 tahun. Masih mampu untuk menerima masukan nitrogen, masukan fosfor, limbah cair itu masih mampu, tapi mampunya 10 tahun. Itu yang dilakukan oleh DLH 2019 bekerjasama dengan UIN Sunan Kalijaga waktu itu. Sampah. Untuk mengatasi dia untuk mencoba memetakan jadi beban pencemaran di Gajah Wong itu gimana, itu mereka melakukan itu masih untuk kajiannya, tapi ya segimana itu. Karena apa? Karena di Gajah Wong yang kebetulan berada lokasinya di belakang UIN Pak, ini di antara 3 sungai ini dia yang paling kurang diperhatikan. Winongo masih oke, kemudian Code ini sering sekali dapat perhatian. Kalau Gajah Wong ini dia agak-agak enggak diperhatikan. Dia itu kebetulan dia berada tidak hanya di kota Yogyakarta juga. Jadi yang Gajah Wong itu tebing timurnya itu punyanya Bantul, yang selatan UIN itu punya Bantul, yang sebelah baratnya itu punya kota Yogyakarta. Mau komunikasi enggak bisa. Yang Yogyakarta sudah ada program, pokoknya enggak boleh TAI-nya masuk ke sungai. Tapi gimana yang dengan yang segmen Bantul itu padahal jauh dari Bantul, dari pusat kota jauh. Sementara kecenderungannya adalah pembangunan itu biasanya berpusat di kota, kemudian baru minggir sehingga ya jelas kalau di Gajah Wong itu tidak terlalu diperhatikan. Kecuali ada komunitas yang mau ngopeni. Kalasan ini barangkali dekat dengan Pemda Sleman, jadi mungkin masih perhatiannya Pemda itu masih bagus. Tapi kalau sudah masuk ke segmen UIN itu mohon maaf ya
Seperti itu kondisinya. Kecuali yang di utara, yang di dekat Avandi itu, oke. Nah ini anak-anak UIN ini ada di sini Pak. Nanti seperti apa tanggung jawabnya? Oke. Sampah urban dan perairan. Kapasitas TPA kita itu sudah tidak bisa menampung gelontoran sampah. 2000 ini foto ini saya ambil lama sekali, bahkan 2011 saya memang sengaja ngambil foto lama. Bahkan 2011 ketika saya bekerja di TPA, saya waktu itu masih dalam koordinasi Karta Mantul. Karta Mantul itu sekretariat bersama Yogyakarta, Sleman, Bantul. Di bawah waktu itu Pak Ferry, itu beliau mengelola TPA, waktu itu masih seperti itu, tapi kemudian Sekber Karta Mantul dibubarkan karena ada politik di situ gitu ya, ada kesalahan administrasi di situ sehingga dibubarkan. Waktu itu saja ketika masih ada Sekber Karta Mantul, kapasitas TPA di tahun 2010-2011 itu sudah full padat. Sampah itu sudah tinggi sekali. Yang lucunya waktu itu saja pada tahun itu tuh upaya reduce recycle itu ya sudah digaungkan di mana-mana. DLH itu ya sudah punya ini tempat sampah warnanya kuning, tempat sampah warnanya merah, tempat sampah warnanya hijau itu sudah ada. Tapi kesalahan, mohon maaf saya ya harus mengakui bahwa ini kesalahan, termasuk kesalahan saya sendiri. Di pengelolaan sampah dimanapun itu konsepnya itu yang digaungkan adalah reduce, reuse, recycle. Padahal harusnya R yang pertama, reduce itu dikali 3. Reduce, baru recycle, baru reuse. Nek reduce-nya ini tidak reduce, mbok sampai kapanpun, ya gini-gini aja. Apalagi kita TPS ilegal itu di mana-mana. Ini khusus Gajah Wong, ini ngitungi waktu itu, kami ngitungi itu ada 11 TPS ilegal. Nek sekarang mungkin jumlahnya lebih banyak lagi. Gajah Wong aja loh ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Kalau dengan kondisi kayak gini, TPA-nya nggak mampu, TPS ilegal di mana-mana, lah ekosistem air kita bagaimana? Kita bersyukur tadi saya lihat ke bawah Pak, itu kalau dipakai buat biotilik masih bagus ini, ada hewan-hewannya. Tapi di Gajah Wong, mohon maaf, yang mungkin kita temukan adalah cacing sutra. Cacing sutra yang merah-merah. Padahal itu adalah indikator bahwa airnya itu tercemar. Seperti itu. Gastropoda banyak. Gastropoda itu indikator bahwa di situ ada makanannya dari gastropoda. Makanannya dari gastropoda adalah T4. Itu salah satunya. Itu. Gimana ya? Berat sekali hidup ini. Berat sekali hidup ini. Ya, kita komunitas akademik mungkin salah satunya kontribusi kita ya dengan bicara seperti ini. Bicara dengan siapapun yang bisa diajak bicara. Kalau nulis di koran kadang nggak dimuat, ya udah kita datangnya aja komunitas. Nulis di jurnal sering nggak dimuatnya, ya udah kita bicara dengan komunitas. Sering ditolaknya nulis jurnal, ya udah kita pokoknya ketemu sama komunitas, kita bicara, melakukan apa yang kita mampu. Wong yang R pertama aja belum tentu kita mampu kok. Yang reduce tadi itu kita mampu. Jangankan 3, 1 aja belum tentu kita mampu. Mbak-mbak ini terutama ini. Lihat baju cantik gitu di Shopee, check out. Sepatu cantik, check out. Nah, gitu. Saya juga iya soalnya. Padahal yang kalau kita mau terlibat dalam 3R tadi, yang harus kita lakukan untuk R yang pertama ini adalah responsible consumption. Kita harus melakukan konsumsi yang bertanggung jawab. Yakin nggak sepatumu ini akan tahan sampai 2 atau 3 tahun ke depan? Kalau dia tidak tahan 2-3 tahun ke depan, 2 bulan kemudian jangan jadi sampah, mbok jangan dibeli dulu gitu kan. Yakin nggak kamu akan masih pakai kerudung ini 2, 3, 4, 5 tahun ke depan? Kalau kamu tidak akan memakai ini 3-4 tahun ke depan, nggak usah dibeli dulu. Itu yang namanya responsible consumption. Tapi seringkali ya udah R-nya yang pertama ini nggak kelakon. R-nya itu oh gampang nanti kita reuse kerudungnya ini nanti kita jahit jadi pakaian kucing misalnya gitu. Nanti R-nya dulu yang pertama ini gimana? R-nya dulu yang R pertama yang gimana? Saking putus asanya, Pemkot Balai Kota Yogyakarta, kebetulan saya ada sedikit aktivitas di Balai Kota Yogyakarta itu. Ini tuh mewajibkan Pak, ada edaran wajib. Semua pegawai Pemkot wajib melakukan pengolahan sampah di rumahnya, dibuat laporan video dan tertulis.
dilaporkan kepada wali kota, kepada atasannya masing-masing. Tidak peduli dia rumahnya Sleman, Bantul, mana itu tidak peduli. Wajib kayak gitu. Wajib bikin biopori dan seterusnya, pokoknya upaya-upaya pengolahan sampah karena saking putus asanya. Cleaningnya di Bapeda itu cerita sama saya begini, tahu nggak Bu, kalau saya nggak milah sampah Bu, sampah saya itu nanti sampai ke rumah tangga disok di depan saya. Disok mudeng nggih, paham nggih? Disok itu dituang di depan muka saya Bu. Saya suruh memilah itu dengan benar. Ya mungkin jangan-jangan kita harus digitukan kali ya. Bisa jadi kita harus digitukan kali ya. Saya sendiri saya akui sejak TPA Piungan tutup itu kami kesulitan. Kami ada satu TPA kecil di kelurahan, tapi ya kalau dihitung-hitung kapasitasnya mungkin 2-3 tahun lagi hilang, habis, nggak bisa lagi. Kami di rumah masih misalkan botol-botol itu nanti kalau ada pemulung atau ada yang tukang rosok lewat itu kami berikan, tapi mau sampai kapan? Dan ada yang tidak bisa terbuang. Itu ada di ember-ember saya itu numpuk. Saya terus terang saya belum bisa membuangnya dan belum bisa mengolahnya. Di rumah itu ada beberapa ember untuk sampah-sampah model residu gitu ya, saya nggak bisa mengolahnya. Nggak tahu mau diapakan. Mau saya bakar ya belum tega gitu-gitu, tapi yo mungkin suatu hari juga harus saya bakar itu. Ini curhatan sebetulnya. Curhatan warga Piungan karena saya dekat dengan TPA. Tidak terlalu jauh Pak, TPA Piungan itu dari rumah saya. Saya kan di dekat Kitvan. Dekat Kitvan itu jadi tempat lalu lalang truk untuk ke TPA. Dulu bau, sekarang udah enggak, itu bersyukur. Dulu rumah saya kalau musim hujan gitu sering banyak lalat, sekarang sudah tidak, karena ya sudah tutup agak lama gitu. Tapi ya gini, kondisinya kayak gini, memang banyak sapinya, banyak apa. Ini pemulung di sana itu sapinya 20, 30 gitu. Wah Pak, dan gemuk-gemuk sekali. Jadi dia di sana pemulung Pak. Tapi kalau saya datang ke rumahnya itu Pak, di rumahnya ada parabolanya. Mobilnya itu Pak, ada selain mobil pick up dia kadang-kadang ada Avanza, ada Innova. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Emas hitam loh berarti kan? Emas hitam ini. Hanya belum diolah dengan benar. Political will-nya mungkin perlu dioprak-oprak. Barangkali kalangan akademisi sebenarnya bisa ngoprak-oprak ini mungkin nanti ya. Saya kurang tahu nanti seperti apa. Pertanian, Sleman ini pertanian. Pertanian saya tidak mengatakan bahwa pertanian di Sleman ini tidak bijak. Tidak, saya tidak mengatakan ini. Tapi memang keseringan yang dimanapun, tidak hanya di Sleman, bahkan di Australia sendiri ya. Yang namanya pertanian itu cenderung karena dia ini kan mengejarnya pertumbuhan ekonomi ya. Pokoknya panen sebanyak-banyaknya. Dalam rumus pertumbuhan ekonomi itu kurvanya hanya mengenal kurva J. Tumbuh terus pokoknya. Nggak mau kalau sampai hasil panen itu turun. Sementara yang namanya populasi atau makhluk hidup itu mengenal yang namanya kurvanya bentuknya S. Naik dulu, nanti kalau di atas itu sudah mencapai batas yang kita namakan sebagai carrying capacity atau carrying capacity bahasa Indonesianya itu carrying capacity. Ya, carrying capacity saya tidak nemu padanan bahasa Indonesianya. Ini nanti turun. Bayangkan aja misalnya sapi, jangan sapi lah, kanguru barangkali, kanguru di alam. Dia makan gitu banyak, bahkan ketika populasinya banyak tapi pakannya habis, dia otomatis turun. Tapi kalau manusia dalam rumusan ekonomi, makanya ekonomi dan ekologi dekat, rumusan ekonomi itu selalu menginginkan pertumbuhan yang sifatnya naik terus, nggak peduli apapun. Kalau perlu produksi pertanian itu caranya pupuknya diperbanyak, ya perbanyak, nggak peduli caranya bagaimanapun. Yang penting tercapai yang namanya pertumbuhan ekonomi yang bentuknya kurvanya J. Tidak mengenal yang namanya carrying capacity atau daya dukung, saya baru ingat, daya dukung lingkungan. Tidak mengenal yang namanya daya dukung. Semuanya akan selalu naik, diinginkan untuk naik. Makanya yang namanya ekonomi dan ekologi sakjane tetangga sangat dekat sekali. Karena dua-duanya menganut kurva pertumbuhan, yang satu kurvanya bentuk C, yang satu kurvanya bentuk S. Ketika pertanian kita diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi yang pokoknya harus berproduksi, harus bagus, harus panennya naik terus, indikator-indikator keberhasilan pertanian adalah itu, maka abusing the environment adalah jelas. Mencederai lingkungan itu merupakan konsekuensi yang sangat logis. Ya sisa dong, kewowoken sih
padinya ketika diberi nitrogen banyak-banyak ya sisa. Ketika diberi pupuk NPK banyak-banyak ya sisa. Sisanya nitrogen fosfat tadi akan berikatan dengan partikel sedimen. Ketika kita nanam padi di sawah kan ada tanahnya ya. Tanahnya kan berupa partikel-partikel tanah ketempelan sama nitrogen dan fosfat ke bawah air, masuk ke dalam air, ke air nanti menimbulkan berbagai macam hal yang tidak diinginkan. Hal yang tidak diinginkan apa Bu? Banyak, nanti kita ceritakan lagi. Limpasan air, sedimen, aktivitas manusia, ini adalah sumber-sumber polusi yang tidak kita bisa tunjuk, sopo dalangnya itu tidak bisa kita tunjuk. Padahal ini nyata loh. Ini foto nyata ini di daerah Boyong ke atas itu ada kayak dam, di dekat dam itu truknya masuk. Masuknya kalau musim kemarau ini sudah tidak lewat jalan lagi, tapi karena sungainya mengering, masuknya lewat sungainya itu. Terus ngambil pasir di sana. Rame-rame. Berkah ya, berkah. Untuk manusia berkah. Tapi saya tidak melihat ada binatang air di sana. Lah gimana mau ada? Baru mau netes. Sudah diambil pasirnya dikeruk, ditambang. Wisata. Bagus ya wisata. Kaliurang bagus. Tapi ini kalau jeepnya kebanyakan, oli-olinya netes dan seterusnya, jatuhnya kemana? Ke air. Ke bawah oleh apa? Sedimen. Ngerusak hewan-hewan, ngerusak. Terus gimana Bu? Lah ya kita kondisinya ya memang kayak gini. Saya terbata-bata karena saya kalau ditanya gimana itu, saya pasti lihat. Lah terus gimana? Memang kita harusnya gimana? Saya sendirian bisa po mencegah semua proses ini? Nggak bisa. Membuat proses ini sustainable sendirian bisa Bu? Nggak bisa. Ini dia. Untuk polusi yang bisa diidentifikasi dengan jelas, ini saya beraninya baru mengutip sumber. Karena saya sangat riskan sekali untuk menunjuk. Ini ada perusahaan ini ya, meskipun ada data di bawah tangan gitu ya. Oh ini perusahaan ini buangnya langsung ke sungai itu ada. Bahkan saya pernah dikejar oleh BLH karena BLH ini menengarai ada satu pabrik ini buang sampahnya ke sungai, buang limbahnya itu ke sungai. Dan saya tahu betul itu pipanya itu kalau pas siang itu kosong, nggak ada airnya, air limbahnya itu nggak masuk ke sungai. Tapi kalau saya di sana pagi hari atau malam hari itu keluar air pipanya itu melupuk-melupuk dan sengaja pipanya itu dimasukkan ke dalam sungainya. Jadi cuma melupuk-melupuk kelihatan gitu. Saya tahu lokasinya. Dan saya dikejar oleh BLH waktu itu. Bu, ini laporkanlah ini sebagai pencemar. Tapi saya kesulitan karena apa? Ketika masuk ke sana datanya itu yang diberikan ke saya datanya baik-baik aja. Padahal kan seorang saintis tidak bisa, dia boleh salah. Rumusnya seorang saintis itu katanya ya, konon etikanya dia boleh salah tapi nggak boleh bohong. Ketika saya di sana kemudian melihat dokumen-dokumen airnya itu semuanya sesuai dengan baku mutu, ya gimana? Apa yang bisa saya lakukan? Mosok ya terus saya melaporkan bahwasanya ini memang terjadi pencemaran biar si DLH-nya bisa ngejar. Dia bingung ini. Terus gimana ya Bu caranya Bu biar ketangkep ini kok seperti ini nih gimana? Pinter loh itu. Blubuk-blubuknya itu malam. Iya Bu. Iya. Jadi enggak susah untuk ditangkap datanya itu. Ini Sungai Bedok selama ini dikeluhkan adanya limbah dari pabrik gula. Kebetulan ini juga tidak menyebut pabrik gulanya dari mana, tapi kita yang tahu-tahu saja gitu ya. Sungai Winongo juga rumah tangga. Ya YTTA yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja saya beraninya yang ngutip dari sumber gitu kan. Karena kalau seperti ini nanti saya bisa disu gitu kan. Oke. A few moments later, ketika kita berhadapan dengan semua ini, tidak nunggu setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak usah nunggu begitu, kita ngalami ini. Udah banyak contohnya. Alga yang mekar, merusak pemandangan. Alga ini adalah tumbuhan gitu yang bisa berfotosintesis, bisa terjadi pertumbuhan yang luar biasa banyak. Kita sebut istilahnya itu blooming alga. Tiba-tiba mekar, airnya jadi kayak darah merah gitu, merusak pemandangan. Ini contohnya di Mojoanyar, Mojokerto. Kalau di Jogja itu yang paling sering kejadian itu di daerah Laguna, Congot itu sering Pak. Itu karena ada dari limbah tambak itu.
masuk ke sungai, kemudian jadi blooming algae. Meskipun belum ada istilahnya media yang secara eksklusif meliput itu. Telah terjadi begini, kayaknya memang isu ini sangat sensitif. Jadi ya isu itu tadi, ekonomi dan ekologi dekat, tapi kalau ini dibenturkan itu konfliknya luar biasa ya. Kamu orang ekonomi toh, kok ngejar pertumbuhan terus, padahal ekologi itu enggak bisa loh ada daya dukung. Loh kamu orang ekologi toh, kamu kalau nggak tak kasih makan dengan cara begini, kamu mau makan dari mana? Piye loh, sedulur loh, sama-sama eko loh, bukan eka lah, eko, sama-sama eko loh. Tapi kok ketika dibenturkan, jebret gitu, konfliknya nggak selesai-selesai. Udah banyak konfliknya. Mau bikin yang baru ini eko ya, eko pak juga ya. Rusuh juga. Wadas itu juga sempat juga ada kayak gitu. Ekonomi dan ekologi sama-sama eko, tapi ya ketika jebret gitu. Ini tadi dampak yang pertama, alga yang merusak mekar, merusak pemandangan. Nggak cuma merusak sebenarnya, ketika airnya sudah begini ini ya wis nggak bisa diapakan. Apalagi jadi sumber air bersih itu tidak bisa diapakan. Nggak bisa dipakai. Wong lihatnya aja kita udah serem gitu ya, gitu. Dan sebagian sungai-sungai di Jogja, ini kita juga mikir kalau mau turun untuk mandi di sungai itu tuh mikir. Ini nanti saya keluar gudiken nggak ini? Saya keluar ini nanti ada biji cabai yang melekat nggak ini di kaki saya? Itu mikir, bener-bener mikir kalau mau turun di sungai di Jogja. Tapi sayangnya saya orang ekologi ya, jadi saya yo nek lihat sungai itu yo kepinginnya segera nyemplung gitu, ciblon kalau orang istilahnya orang Jawa itu ciblon itu keceh itu ya seneng gitu. Tapi kok mikir gitu. Nah, ini agak puitis ini. Kehilanganmu yang bahkan aku tidak pernah tahu. Nah, adik-adik tahu enggak, mbak-mbak, mas-mas? Mungkin bapak-bapak tahu ini karena ini generasinya mungkin generasi saya gitu. Ya mohon maaf ini Pak, saya samakan generasinya dengan saya. Masih tahu ini. Ada yang tahu ini apa? Dari sini. Ini dapat dari sungai di Turi, di Turen dekat Sardono Harjo itu di pesantren Pandanaran. Kalau ke barat sedikit itu ada jembatan, di bawah jembatan itu ini saya foto sendiri. Ada ini. Ini larva serangga Plecoptera. Dia bisa mengeluarkan sekresi sejenis sutra gitu ya, benang sutra tipis, terus dia mengumpulkan batu-batu di sekitarnya, dijadikan pelindung bagi badan dia. Ini batu. Hewannya tuh kecil ini. Nah, Plecoptera. Waktu itu masih ada, saya belum datang lagi untuk memantau masih ada atau enggak. Nah, ini kalau ini banyak ini dipepes, enak ini. Ini udang kali ya. Nah ini di Gajah Wong juga banyak. Ini saya foto di Gajah Wong di belakang Jembatan Merah Gejayan. Itu ke sana sedikit, itu ada jalan masuk turun. Itu ada empreng-empreng gitu banyak. Turun ke bawah ini ketemu ini. Ini larva capung. Capung yang kalian ada teman-teman adik-adik itu sering tangkep itu loh. Yang katanya kalau kita anyang-anyangan perutnya dikasih capung gitu. Terus hilang anyang-anyangannya. Ini capung, larva capung gitu. Nanti ini bisa terbang. Dia ternyata ketika kecilnya, ketika babynya itu main-mainnya juga di dalam air. Hidupnya di air. Ini banyak ini. Lintah. Kalau ini capung juga, tapi dia capung jarum. Yang perutnya panjang, terus sayapnya tipis gitu. Ini capung jarum. Ini. Kita akan kehilangan yang bahkan kita tidak pernah kenal sebelumnya. Kau tidak ada pun tidak ada dalam kenanganku. Ngenes ya. Ya anak saya pun tak kasih tahu ini tunjuk apa gitu. Mungkin ya nggak paham ini apa sih. Nggak pernah lihat. Wong ketika dia main-main di sungai di mana misalnya main di yang paling sering ini di Ledok Sambi gitu ya nggak nemu. Ledok Sambi itu udah nggak nemu kayak gini. Apalagi yang sebelah utara tadi ketika si truknya itu masuk dan itu terjadi di biodiversitas perairan kita. Banyak yang belum teridentifikasi tapi sudah hilang. Banyak yang kehilanganmu yang bahkan aku tidak pernah tahu itu banyak.
Kita cuma ngangong-ngangong gitu. Oh ya ada itu toh. Oh itu di sana toh. Oh rumahnya dia di sana toh. Nah, itu dia. Makanya tadi salah satu kebutuhan air yang kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, air itu tidak cuma dibutuhkan oleh makhluk hidup sebenarnya, tapi air juga dibutuhkan oleh lingkungan itu sendiri untuk meregenerasi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kalau konsep dalam ekologi itu namanya e-flow, environmental flow. Lingkungan itu butuh flow itu aliran dalam jumlah tertentu, debit dalam jumlah tertentu, kecepatan tertentu, batas tertentu untuk menjaga keseimbangan keseluruhnya. Yang ini e-flow ini di wilayah urban dan perkotaan sudah dada babai. Karena konsep engineering yang pertama, kadang-kadang sungai ini dikatakan sungai ini rusak orang nalar, jadi harus diluruskan. Sehingga yang tadinya kelok gitu, begitu lewat perkampungan, lewat kota gitu langsung kepras, bikin tanggulnya yang lurus gitu. Nah ini kayak gitu. Kamu nggak lurus, harus diluruskan gitu konsepnya engineering untuk perkotaan itu seperti itu. Meskipun sudah mencoba dikembalikan, jadi wilayah apa itu kalau Pak Anies bilang parkir air, nggak salah karena itu namanya sebenarnya water parking gitu. Jadi ada kota-kota yang menerapkan sistem itu. Jadi misalnya sungainya itu tepiannya dibiarkan menjadi taman terbuka, sehingga ketika dia ini arusnya deras, airnya deras, dia mengenangi si taman itu tadi. Sehingga dia dikatakan sebagai lokasi parkir air, water park gitu kan. Tapi padanan dalam bahasa Indonesianya aja yang mungkin kadang-kadang agak geli gitu ya. Parkir air disemprit prit gitu. Enggak sebenarnya konsepnya seperti itu. Jadi sengaja ditanami oleh tumbuhan-tumbuhan yang dia memang bisa menyesuaikan dengan tinggi air, namanya riparian vegetation atau vegetasi riparian. Salah satunya ya ini, untuk menjaga si kamu yang tidak pernah aku tahu ini tinggal dan hidup menetap di sana dengan konsep yang namanya tadi environmental flow. Flow-nya dijaga biar tidak cukup untuk dirinya sendiri, tubuh si air itu sendiri, tapi juga cukup untuk lingkungan dan juga si hewan-hewan yang ada di dalamnya. Matinya ikan-ikan, ini sudah sering sekali berita kayak gini. 1 ton ikan Laguna Trisik mati diduga akibat limbah udang. Piye to? Jarene memproduksi seafood, kok mateni seafood? Gimana sih ini konsepnya? Gimana sih? Saya baca ini tuh bingung. 1 ton ikan Laguna Trisik mati diduga akibat limbah udang. Jadi udangnya lebih penting daripada ikannya. Udangnya diproduksi tapi matiin ikan. Manusia suruh makan udang, ikannya gimana? Nggak usah. Kayak paradoks ya, mau menumbuhkan ekonomi dengan perikanan udang, tapi mematikan ekologi ikan-ikan. Jebret lagi, balik nih meneh Pak Eko gelut sendiri. Ekologi dan ekonomi gelut sendiri, kembali lagi. Air sungai di Kulon Progo keruh dan banyak ikan mati mengambang. Nah, yang di Harian Jogja ini tidak disebutkan penyebabnya apa. Dia hanya memberitakan secara faktual aja bahwa air sungai di Kulon Progo keruh dan banyak ikan yang mati mengambang. Nah, ini sudah umum. Jangankan ikan ya, yang tadi ikan yang gede aja mati, apalagi yang tadi itu yang sangat delicate tadi itu yang sangat cuwilik yang kadang-kadang tidak dianggap ada. Karena saya sendiri orang biologi. Dan saya merasa ada yang salah dengan konsep konservasi. Konsep konservasi saat ini bukan konsep konservasi yang sifatnya inklusif, tapi eksklusif. Hanya melindungi binatang-binatang atau hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan yang dianggap memiliki nilai, apapun nilainya. Nilai hampir punah, nilai eksotis, nilai apa. Coba ilustrasinya gampang gini aja deh. Pak, pangutan ya saya pinjam. Ini gajah, gede ya. Terus apalagi ya? Ini yo enggak segede ini nyamuk. Kecil. Yo nyamuk yo enggak segede ini nyamuk. Ini nyamuk. Gajah sama nyamuk ketika ditanyakan di forum mana aja saya sering bertanya begitu. Konservasi ya Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, kalian akan menyelamatkan mana? Kalau misalnya terjadi kebakaran, yang kalian mau selamatkan mana? Gajah apa nyamuk? Gitu. Saya sering tanya gitu ketika ada forum-forum lingkungan.
Yang gede dong Bu, gitu. Ini, lah terus ini piye? Kan musuh manusia. Siapa bilang musuh manusia? Lah nyamuk kalau dia itu tidak ada, nanti kataknya makan apa? Kalau kataknya tidak ada, ularnya makan apa? Kalau ularnya tidak ada, nanti yang makan ular itu siapa? Elang. Elangnya makan apa? Elangnya kan udah nggak ada, Bu. Wah, ya piye? Konsep konservasi kita mohon maaf sekali, dan ini dibahas di dunia internasional sebenarnya sangat-sangat eksklusif. Bikin kawasan Suaka yang dilindungi yang si ini. Ini piye? Yo wes pulang nangis ya. Ini pulang. Saya sering bertanya gitu di forum-forum kayak gitu. Yang kalian lindungi yang mana ini? Wow. Wong kita aja sekarang bicara masalah inklusivitas loh. Tapi kita nggak bisa inklusif kayak gitu. Di rumah aja kita kan nganggep ini lu musuh lo, nyamuk lo, musuh lo. Semprot, shot gitu. Yang memang musuh kan bagi kita kan. Bisa nggak kita memandang dia dengan cara yang berbeda? Hei halo teman, ayah makan aja nih darah saya. Bisa nggak kita memandang itu dengan cara yang berbeda? Nggak bisa. Sama seperti ini, udang sama ikan yang ada di Laguna Trise ini barangkali juga tidak dianggap setara, sehingga si udangnya dilindungi sampai kamu tuh BAB-mu itu membuat ikan-ikannya mati, ya wis rapopo lah. Sing penting tambah udangnya ini bisa memajukan perekonomian. Saya dapat keuntungan gede 70.000. Berapa udang tuh sekarang? 70.000 per kilo apa ya? Atau 80.000 per kilo. Dibandingkan dengan ikan-ikan di Trisik yang paling berapa sih gitu. Kalau bicara ekonomi ya kita bicaranya valuasi seperti itu. Sudah ikannya mati, kita kehilangan kenangan yang belum pernah ada tadi itu, kita ngundang yang namanya ini, penyakit. Rumusnya 5 dalam perairan itu. Penyakit di air yang disebabkan oleh ekosistem air ini disebabkan oleh 5 F. F di dalam cairan itu sendiri atau air ini, coba Bapak Ibu, Mas, ini air ini bersih enggak? Bersih ya. Andaikan loh, saya nggak akan lakukan Pak. Andaikan ini apa? Saya masukkan ke sini, kemudian maaf, saya minta untuk minum, masih mau minum nggak? Yakin? Air ini bersih nggak? Ini bersih nggak? Andaikan ini bersih, habis saya hand sanitizer, saya masukkan ke sini. Masih mau minum enggak? Ya, kalau haus sekali minum. Kalau tidak tahu minum. Saya lebih kemproh daripada itu juga pernah Pak Bu. Jadi ceritanya lagi susur pantai di Gunung Kidul, kita terkena badai, udah habis itu air itu habis-habisan. Pagi hari kita kehujanan semalam itu karena badai, terus kita rodok kemproh itu gali air yang ada di pantai itu, pasirnya digali kan, kemudian airnya ngumpul. Kami taruh di dalam botol, ditaruh mari mas, diminum waktu itu. Aduh, itu tahun saya masih muda Pak, masih kuat itu. Kalau hanya untuk finger masuk ke sini aja saya masih minum. Kalau sekarang ini saya mikir-mikir ketika ada orang coba jal dikopok-kopok gini ya, saya minum. Iya. Float finger ya. Ini pertama tadi penyakit yang diundang tadi datangnya dari air itu sendiri, airnya kotor. Tapi juga dari ini tangan kita yang kotor ini masuk ke sini, finger kita kotor. Kemudian penyakit-penyakit ini masuk ke kita. Selain itu melalui food kita kotor, terkontaminasi. Selain itu juga feses yang juga T4A, T4I tadi itu yang masuk ke sungai atau masuk ke badan air kita, bahkan air tanah itu juga sudah mulai terkontaminasi itu. Atau yang kelima ini adalah field di lapangan, kita ketemu sama ini tadi, sama si nyamuk-nyamuk tadi itu, ini juga penyakit yang sebenarnya bermulanya dari air. Kok bisa? Fluid jelas ya, air, liquid. Finger jelas. Finger kita ini kalau bersentuhan dengan air atau ininya berkeringat gitu aja, kita masuk ke tubuh kita ya sudah kena. Food juga jelas, makanan gitu. Feses, datangnya feses dari mana? Ke air gitu ya. Sehingga kalau andaikan kita ini negara maju, mungkin kita suatu hari juga akan melangkah ke sana. Mereka tuh sangat restricted sekali dengan sumber air bersihnya. Di daerah Albany, Western Australia, mereka punya adanya groundwater field. Ada namanya
tempat khusus lapangan, ya kayak kita sebutnya sebagai area konservasi air gitu ya. Isinya itu sumur-sumur. Nah, sumur-sumur ini khusus dibuat untuk mensuplai air minum bagi masyarakat yang ada di Albany itu tadi. Restricted, jadi ada zona yang memang tidak boleh dimasuki orang, ada zona buffer dan seterusnya. Seperti kawasan Suaka pada umumnya. Padahal yang dilindungi di situ apa? Adalah sumur. Sumur untuk air, sumber air bersih. Kita sumur ada di mana-mana. Apalagi yang kos, maaf ya. Bayangkan saja, adik-adik ini yang kos yang di dekat-dekat Gajahwong itu loh, daerah Gowo itu. Sumur tetanggamu di sini. Ini ada tembok. Kamu, adik-adik BAB-nya di sini. Masaknya di sini. Septic tank-nya di sini. Septic tank-nya, airnya masuk ke sumur. Di sampingnya adik-adik masak menggunakan air dari sumur. Tapi kita sudah kebal kok. Kita sudah kebal. Ya, pada tahun berapa ya itu siapa yang menulis tentang Confession of an Economic Hitman? Saya lupa itu siapa nama penulisnya. Siapa Pak? Oh iya ya, itu ya. Itu pernah cerita kalau nggak salah di dalam bukunya bahwasanya dia berdiri di dekat Ciliwung kemudian melihat orang-orang itu mandi sama BAB, kayaknya di preambul dari bukunya itu saya masih lupa ingat itu ada cerita seperti itu. Itu tahun 70-an apa ya Pak ya? Atau 80-an ya begitu ya? 80-an ya. 80-an aja dia udah menceritakan itu. 80-an itu sampai sekarang itu masih ada itu yang namanya toilet in the river. Jadi toiletnya tuh mengapung, wah sahdu. Sambil mendayung, cepluk. Sangat. Masih ada Pak? Dulu ya. Sungai Mekong. Kuning. Sungai Mekong. Sebelah mana Pak? Dekat Kondoman. Masih ada toilet di atas Tahun 80. 80. Nah, sekarang ada di dalam rumah Pak, tapi pipanya yang masuk ya. Penyakit yang diundang. Jadi kalau lewat itu ya orang berjajan. Jajan. Oh, 10 menit lagi. Wah, saya terlalu semangat ini. Nah, ini bagian yang ini nih. Plastik mikro yang berbahaya. Kemarin pesanannya Prof. Chandra sebenarnya. Plastik mikro yang berbahaya. Tapi ya gimana ya, kita largest producer of plastic ada di Asia 50,1%, Eropa 18,5%, Amerika Utara 17,7%, Middle East 7,7%, Latin Amerika 4%, Commonwealth of Independent States saya kurang paham ini maksudnya mungkin negara-negara yang tidak tergabung di situ itu 2,6%. Asalnya ternyata dari plastik. Kalau besar sih nggak apa-apa ya, mungkin kayak gini paling keselak aja. Tapi ketika dia sudah berubah menjadi mesoplastik, mikroplastik, dan nanoplastik, maka semua bahaya itu muncul. Dan sekarang itu hampir semuanya plastik. Tidak cuma materi-materi kayak gini, cinta aja sekarang terbuat dari plastik. Saya kok sejak tadi ngomongin cinta melulu tuh ya. Mungkin karena audiensnya masih muda-muda ini. Banyak yang terbuat dari plastik ini, makroplastik, mesoplastik, mikroplastik, nanoplastik. Ini tuh ya plastik loh. Tanpa kita sadari, baju-baju kita ini, apa yang kita pakai ini semuanya berasal dari plastik. Yang benar-benar cotton, kalau kata orang Inggris, orang bule itu, N-nya yang ditekankan, yang benar-benar cotton itu tuh hanya yang high end. Hanya yang pokoknya mereknya bagus, branded, mahal. Selebihnya pakaian-pakaian murah, fast fashion atau fashion yang cepat berganti sekali, yang di TikTok itu live, itu semuanya biasanya terbuat dari plastik. Sepatu plastik, baju-baju ini plastik. Ini yang saya pakai ini plastik. Semuanya plastik. Tubuh saya sekarang ini juga mengandung plastik dalam bentuk mikroplastik. Nggak kelihatan karena ini kurang dari 1 milimeter. Gimana Bu, kok bisa begini? Ya begini lah, gimana kita produsen 50,1% produsen plastik ada di Asia lah, produksinya itu mau diapakan? Bahkan sekarang tiap hari ya kita itu plastik
upaya-upayanya too little too small kalau kata IPCC untuk mengatasi limbah plastik ini. Popok plastik, semua plastik. Kalau zaman dulu mungkin kain lurik yang seperti ini ya benar-benar dibuatnya dari randu ya, serat randu gitu yang dianyam gitu. Sekarang lurik-lurik kayak gini ya sudah buatan pabrik. Sudah buatan pabrik ini kain lurik seperti ini. Mungkin kain-kain etnik tradisional yang barangkali tenun ikat yang ada di Sumba, kemudian lurik yang benar-benar dari pintalan benang, sutra, itu barangkali masih serat alami. Selebihnya plastik, botol plastik. Ini juga ada materi plastik, handphone. Ini mungkin juga dilapisi plastik juga untuk ininya. Biar enggak karena memang plastik itu sifatnya praktis, sehingga kita apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita nafaskan ini plastik. Kok bisa, Bu? Lah ini ketika dia bersentuhan dengan energi yang berasal dari matahari, ini sangat mudah sekali untuk lapuk loh. Tak gini-gini ini mungkin lapuk, ini saya sedang memproduksi mikroplastik ini. Yang saya hirup sendiri. Ini beneran, ini saya sedang memproduksi mikroplastik yang saya hirup sendiri sebenarnya. Tapi kadarnya gimana, Bu? Ya kadarnya kita harus hitung lagi sebenarnya. Ada ambang bahayanya itu ada. Di air yang kita dibotoli itu 94,37 gram per liter per meter kubik. Di bir itu ada segitu. Di udara, air ini air di sini ini udara ya. 9,8 per gram per liter per meter kubik. Di tap water pun juga ada di air yang kita minum itu. Kalau kita itu minumnya nggak tap water sih, kalau di Indonesia tuh minumnya air sumur ya kebanyakan ya biasanya. Seafood kita juga mengandung itu, gula kita ya iya, salt kita iya, honey kita iya, semuanya. Nih banyak sekali kan. Estimated annual microplastic particles yang dikonsumsi oleh manusia per orang itu 78.000 sampai 211.000. Ini likely underestimate ini garis bawahnya. Ini aja katanya masih underestimate segitu tuh. Terus sebenarnya segimana yang sebenarnya kita sudah konsumsi? Mungkin kalau darah kita ini diambil sekarang ini darah kita isinya juga bukan manusia besi ya, bukan Iron Man. Kalau sekarang bikin superhero itu bukan Iron Man. Oh, sudah nggak zaman Iron Man. Aku loh Plastic Man. Udah nggak zaman sekarang ini Iron Man. Udah kuno itu Avenger, Iron Man, Plastic Man baru oke itu. Bukan Spider-Man, karena Spider-Man itu masih menghasilkan serat alami berupa benang-benangnya spider itu kan, yang ditengarai sebagai benang yang sangat kuat sekali dan diproduksi. Sampun Pak. Dikit lagi nih Pak. Ukurannya super kecil sehingga bisa berada di mana-mana, merusak imunitas, racun bagi sel, sifatnya karsinogenik yang ini menghambat reproduksi. Padahal reproduksi itu adalah sebuah hal yang sangat penting bagi makhluk hidup. Ya. Binatang-binatang itu rela mati, rela sengsara, rela menjalani kehidupan yang begitu ngenes, tapanya ngenes hanya untuk reproduksi. Contoh gampangnya, ikan salmon, demi bereproduksi dia balik ke tempat lahirnya sana dengan penuh rintangan, dipangan boyo, dipangan manusia, dipangan beruang, dimakan siapa saja. Yang penting dia bisa ketemu dengan pasangannya dan bereproduksi, mewariskan informasi genetik untuk menjadi ikan salmon baru lagi di masa depan, generasi yang di masa depan. Cangcorang atau belalang sembah ini itu loh yang di kungfu itu. Dia itu si jantannya rela mati demi bisa kawin dan mewariskan informasi genetik yang dia punya kepada generasi selanjutnya. Kok bisa, Bu? Lawang dia itu dia itu kawin itu si betinanya sambil makan si jantannya. Dikremus gitu. Baru nanti si telurnya tadi tercukupi kebutuhan proteinnya sehingga dia melahirkan generasi-generasi baru yang sehat dan tidak stunting, tidak kunting gitu. Loh, belalang sembah aja mengenal stunting kok kita enggak. Tapi dia proteinnya dicukupi dari si jantannya lah kita. Mosok ya bojone dipangan ya enggak mungkin. Mas,
Mas, anak kita stunting. Apa yang aku lakukan itu? Masa ya enggak lah. Saya kok jadi geli sendiri membayangannya. Enggak, kita enggak. Tapi itu reproduksi. Dan ini semua terhambat oleh yang namanya mikroplastik, sangat kecil sekali. Dari hirupan, dari ingestion, dari dental ini dan seterusnya. Dan akhirnya, ini terakhir Pak, air adalah sumber daya yang sangat berharga yang sering ditempatkan sebagai penampung segala limbah dan sampah manusia. Dan satu lagi, polusi itu kata si Silent Spring Rachel Carson ini tidak mengenal batas wilayah administrasi. Pollution knows no national boundaries. Mau itu orang Sleman, orang Sleman sampahnya dipek dewe, mau tidak mau, sisanya sampah ini, yo nyusup, masuk ke Bantul, masuk ke mana, masuk sampai ke Laut Selatan. Pestisida apalagi? Disemprotkannya mungkin di ujung Merapi sana, yang merasakan dampaknya adalah ikan-ikan yang ada di Laut Selatan. Nyi Roro Kidul. Sudah stres itu. Dapat sampah, dapat pestisida, dapat limbah dari oil, minyak yang tiba-tiba tumpah di lautan. Wah, jadi Roro Kidul itu permasalahannya ya seruat permasalahan manusia, tenan. Makanya sekarang sudah tidak pernah menampakkan mata lagi. Masalah dalam negerinya sudah terlalu rumit itu Nyi Roro Kidul itu. Sehingga sudah tidak pernah menampakkan wajahnya lagi kepada manusia. Oke, ini saya lewati. Yang ini becek ketitik olo ketoro kaline resik ora marai memolo. Ini saya foto di Sungai Gajah Wong. Masak santan sampai mendidih. Cukup semanten. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan karena saya ya ini pembawaannya begini, bercanda ngalor ngidul kadang-kadang tidak terstruktur. Saya kembalikan forum yang terhormat ini kepada Bapak Agus. Monggo.